Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar pada bahasan momen gaya atau torsi. Nah, apa itu dinamika rotasi? Nah, jadi dinamika rotasi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Adapun contoh dari benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya itu salah satunya adalah gerak rotasi bumi seperti gambar ini. Nah, kemudian selain itu juga ada gerakan jarum jam yang menunjukkan pergerakan waktu. Dan yang berikutnya adalah gerakan roda sepeda untuk menjalankan sepeda. Kemudian ada gerakan katrol untuk mengangkat beban seperti yang gambar di sini. Dan juga tanpa kita sadari bahwa sebenarnya gerakan pintu, kita mendorong ataupun membuka pintu itu juga merupakan aplikasi dari gerak rotasi. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sebuah gambar pintu. Nah, jadi di sini ada misteri sebuah pintu seperti itu ya. Nah, jadi ada apa sih dengan sebuah pintu ini kok dikatakan misteri? Nah, jadi mungkin kita sudah menyadari bahwa mendorong pintu itu di berbagai titik pintu itu terasa lumayan berbeda. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya seperti ini. Ketika kita memberikan gaya yang sama besar ataupun sama kuat untuk mendorong pintu atau bahkan menarik pintu di sekitar engsel, pintu akan terasa sangat berbeda dibandingkan mendorong pintu di sekitar ganggang pintu. Nah, jadi seperti ini. Kalian lihat di sini ada 3 gambar pintu. Untuk gambar yang pertama, di sini adalah engsel, di sini ganggang pintunya. Untuk gambar pertama ini, bahwa titik yang putih ini menandakan bahwa jarak antara dorongan kita terhadap engsel itu lebih dekat ya untuk gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua ini adalah titik putih ini adalah titik kita untuk memberikan gaya pada pintu, baik kita mendorong ataupun menarik ya. Nah, jadi kalau yang gambar pertama tadi lebih dekat dengan engsel, kalau gambar kedua titiknya ini lebih jauh sedikit ya dari engsel. Dan untuk gambar ketiga, titik putihnya ini berada di ganggang pintu, yang mana jarak antara titik putih ini terhadap engsel itu jauh dibandingkan gambar kedua maupun gambar yang pertama. Nah, sekarang penjelasannya seperti ini. Jika kita mendorong pintu dekat dengan engsel seperti gambar yang pertama, ini akan terasa lebih berat, juga lebih sulit untuk membuka pintunya. Coba saja kalian praktekkan sendiri. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, jika kita mendorong pintu di bagian tengah akan sedikit lebih mudah dibandingkan yang pertama tadi. Namun, nah, untuk membuka pintu dengan mendorong di ujung terjauh dari engsel atau seperti gambar yang nomor 3 yang mana kita memberikan gayanya itu tepat di ganggang pintu, ini akan terasa paling ringan. Nah, maka dari itu, misteri dari sebuah pintu itu adalah kenapa orang membuat ganggang pintu itu berada di titik terjauh dari engsel. Jadi terjawab ya, kenapa tadi ganggang pintu itu diletakkan jauh dari engselnya agar kita mudah membuka pintu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan ini. Jadi ketika pintu kita berikan gaya pada titik tertentu, maka pintu akan bergerak berputar pada sumbu atau porosnya atau berotasi. Ini yang gambar ketiga tadi. Nah, pada gerak rotasi penyebab benda berotasi inilah yang dinamakan dengan torsi atau momen gaya. Jadi, untuk momen gaya itu sendiri kalian lihat pembahasannya lebih mudahnya pada proses membuka pintu. Kalian lihat gambar yang ini lagi. Jadi di sini adalah engsel pintu sebagai titik tumpu atau poros ataupun sumbunya. Kemudian gaya yang bekerja kita berikan pada ganggang pintunya, sedangkan di sini adalah jarak antara gagang pintu atau jarak antara gaya yang kita berikan itu terhadap poros atau engsel itu dinamakan lengan gaya. Kalau dianalogikan secara gambar grafiknya itu seperti ini ya. Nah, ini porosnya, kemudian ini adalah gaya yang kita berikan sebesar F, sedangkan R ini adalah lengan gayanya. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa torsi itu adalah perkalian antara gaya
gaya tadi adalah F, dan jarak gaya terhadap poros atau sumbu putarnya yang saling tegak lurus. Jadi kalian di sini lihat bahwa antara F dengan jarak gaya terhadap sumbu putarnya itu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Sehingga rumusannya torsi itu dilambangkan dengan tau seperti ini, sedangkan gaya itu F, dan jarak gaya terhadap poros itu adalah R. Dan satuan torsi itu adalah Newton meter, satuannya gaya Newton, dan satuan dari jarak gaya terhadap poros itu adalah M. Nah, ini kalau F-nya, gayanya tadi tegak lurus. Nah, sekarang bagaimana kalau gayanya yang diberikan itu adalah berupa membentuk sudut atau gayanya itu miring? Nah, seperti gambaran yang ini. Tentu saja torsi akan maksimal ketika gaya yang diberikan itu tegak lurus. Tapi gayanya tidak tegak lurus. Jika gayanya tidak tegak lurus itu bagaimana? Tentu saja rumusnya akan berbeda sedikit. Penjelasannya seperti ini. Ini kalian lihat gambar bahwa gaya sebesar F-nya ini membentuk sudut theta ya. Nah, jadi kita cari dulu Fx dan Fy-nya. Jadi ini menggunakan rumusan trigonometri. Nah, jadi kita cari dulu Fx dan Fy-nya. Untuk Fx berarti gaya yang bekerja pada sumbu X seperti gambar yang ini adalah Fx-nya, dan untuk Fy itu berarti gaya yang bekerja pada sumbu Y, berarti yang ini. Nah, kalian lihat yang tegak lurus Fx atau Fy antara gaya terhadap R-nya. Tentu saja jawabannya adalah yang Fy. Kalau kalian lihat dari gambar ya, R-nya di sini terhadap poros, sedangkan yang tegak lurus berarti adalah Fy. Maka dari itu yang kita gunakan nanti rumusannya kalau membentuk sudut seperti ini adalah torsi sama dengan Fy dikali dengan R, yang mana Fy ini rumusannya kalau berdasarkan rumus trigonometri atau vektor itu adalah F sin theta dikali dengan R. Nah, selanjutnya untuk torsi arahnya. Jadi torsi ini termasuk ke dalam besaran vektor yang artinya dia memiliki nilai juga terdapat arah. Untuk arah pada momen gaya atau torsi ini akan bernilai positif jika benda berotasi berlawanan arah jarum jam. Seperti gambar yang di atas. Ini gayanya misalkan seperti ini, maka rotasinya untuk gaya ini berputar menuju porosnya itu lebih dekat jika dia berlawanan arah jarum jam. Seperti ini kan putarannya berarti, nah menuju poros arah, kalian lihat ujung F-nya menuju poros itu lebih dekat jika dia berlawanan arah jarum jam, berotasinya. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam nanti nilai torsinya adalah positif. Sebaliknya, jika gambarnya seperti yang di bawah, arah ujung F-nya kalian lihat itu lebih dekat ke poros, seperti ini putarannya, yang artinya dia searah jarum jam, maka torsinya akan bernilai negatif. Nah, selanjutnya, jika torsi atau momen gaya itu lebih dari satu, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalian lihat gambar yang di samping, apabila gaya yang bekerja pada suatu benda atau benda yang di sini lebih dari satu, kalian lihat di sini ada F1, ada F2, dan ada F3, maka momen gaya atau torsi total pada sumbu putar bisa dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi kalian lihat di sini ada rumusan atau sigma torsinya sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 dan ditambah torsi N jika lebih dari 3. Kalau Ibu contohkan di sini ya gambarnya ada 3 saja untuk gayanya. Dan kalian uraikan nanti untuk torsinya ini dengan rumus F1 kali R1. Kemudian kalian lihat di sini bahwa F1, F2 dan F3-nya ini tentu saja di tempat yang berbeda, sehingga R1, R2, dan R3-nya kalian perhatikan. Untuk R1 itu berarti jarak antara letak F1 terhadap poros, berarti dari sini ke sini. Nih, untuk R2 berarti jarak antara F2 ke poros, dan untuk F3 berarti jarak antara R3 berarti jarak antara F3 ke poros, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan juga nanti adalah arahnya. Apakah nilai torsi 1 ini positif atau negatif?
begitu halnya dengan torsi 2 dan torsi 3, itu tergantung dari kalian lihat ujung panah dari gayanya ini, ilustrasinya lebih dekat menuju porosnya itu apakah dia searah ataupun berlawanan. Nanti di situ untuk menentukan arah torsinya. Dan juga apakah nanti F-nya ini tegak lurus ataukah tidak. Nah, kalau F2 ini tegak lurus terhadap R2-nya dan juga poros, tapi berbeda halnya dengan F1 dan F3. Nanti di sini mungkin untuk F2 dan F3-nya bisa menggunakan sin, bisa menggunakan cos, tergantung yang dia pakai, apakah Fx ataupun Fy-nya nanti yang berperan. Nah, maka dari itu untuk torsi lebih dari satu rumusannya seperti ini. Nah, untuk contoh soal bisa kita bahas di pertemuan berikutnya atau di minggu depan menggunakan Google Meet ya. Jadi cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu Lida untuk kali ini pembahasan momen gaya. Jangan lupa minggu depan kita pembahasan contoh soalnya. Salah hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.